Daging merah bikin diabetes. Selama ini gue salah ternyata. Tapi apa emang kalau misalnya kita makan daging merah, semakin banyak kita makan daging merah, resiko kita terkena diabetes tipe 2 itu semakin tinggi. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas salah satu ya, ini berita viral banget. Jadi Harvard ngadain studi ya, tapi studinya ini buat teman-teman yang nggak paham, di dunia studi ada level pembuktiannya Pak ya. Jadi ada yang paling bawah ya, itu level pembuktiannya itu pendapat-pendapat orang, oke? Tapi ada juga yang sampai tingkatan atasnya, misalnya randomized control trial ya. Jadi kalau studi randomized control trial itu adalah studi di mana kita tuh membagi grupnya. Contoh misalnya grup A kita suruh dia makan daging yang banyak, grup B kita suruh dia makan daging yang sedikit. Nah, di studi yang di Harvard rilis ini itu adalah studi epidemiologi. Artinya studinya itu level pembuktiannya kurang kuat karena kita hanya memberikan survei. Oke, teman-teman bisa lihat surveinya itu contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kita ibaratnya makan burger ya kan, itu yang penting ada daging merahnya, itu dikategorikan sebagai apa? Sebagai daging merah. Jadi kalau semakin banyak makan burger, itu kita sama dengan semakin banyak makan daging merahnya. Padahal di studi ini itu nggak dikasih tahu tuh jumlah rotinya seberapa banyak ya, jumlah karbohidratnya, yang malah bikin kenaikan gula darah. Karena sebenarnya daging merah itu ya, esensinya itu tidak akan menaikkan gula darah kita Pak ya, kalau kita konsumsi. Beda halnya misalnya kalau kita makan makanan yang membuat kita diabetes ya. Pasien-pasien diabetes tuh pasti biasanya kebanyakan bukan makan daging merah, termasuk klien gua juga pada saat dia terkena serangan jantung 2 kali dan juga HbA1c-nya ya, kalau kita cek lab itu marker diabetesnya itu udah di pre-diabetes, itu dia jarang makan daging merah. Kebanyakan makan karbohidrat yang naikin gula darah. Oke, jadi itu bedanya. Yang uniknya di studi ini adalah emang iya daging merah itu bakalan bikin kita diabetes tipe 2. Padahal kalau kita makan daging merah itu nggak naikin gula darah sama sekali. Itu hanya menaikkan insulin, hormon insulin. Tapi kalau misalnya karbohidrat itu naikin gula darah, naikin insulin juga. Dan itu kenaikannya lebih jauh insulinnya dibandingkan dengan kita kalau misalnya mengkonsumsi daging merah doang. Jadi gitu tuh. Jadi studi yang kita bahas ini adalah studi yang level pembuktiannya itu yang nggak sekuat tadi ya. Kalau misalnya studinya itu tingkatnya randomized control trials, yang kita bisa benar-benar monitor lu makan apa nih, bukan cuma sekedar survei. Nah, itu yang pertama tuh ya, kekurangan dari studi ini adalah dia tuh survei. Bahkan di studi ini ya, itu nggak dikasih tahu jumlah minuman manisnya. Oke, minuman manisnya tuh di take out dari surveinya. Karena apa? Karena nanti gue jelasin ya di bagian data di studi ini ya. Jadi di studi ini dibagi jadi 3 grup ya, ada Q1 sama Q3 sama Q5. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Q5 itu yang paling banyak makan daging merahnya, tapi yang paling berat juga badannya, yang paling banyak minum alkohol, dan juga apa? Dan juga yang paling sedikit olahraganya. Dan yang paling penting nih ya, itu kalorinya yang dikonsumsi itu paling banyak dibandingkan dengan orang-orang yang apa? Di Q1 ini, di data Q1 ini, orang-orang yang makan sedikit daging merah itu kalorinya sedikit banget. Dia lebih rajin olahraga mereka. Alkoholnya lebih sedikit. Jadi studi ini sebenarnya kalau kata dokter-dokter karnivor di luar sana ya, di US, misalnya kalau teman-teman cek di YouTube, misalnya Dr. Ken Berry atau Dr. Eric ini ya, Eric Weissman ini, terus juga Dr. Shawn Becker. Jadi ada banyak banget dokter-dokter yang ngebahas mengenai studi ini. Kenapa? Karena studi ini tadi ya, dia itu adalah studi yang cacat. Kenapa cacat Pak? Karena seolah-olah menggambarkan daging merahnya yang berbahaya. Padahal kita nggak lihat nih faktor lainnya. Konsumsi gulanya gimana? Terus juga alkoholnya kenapa nggak di-highlight? Jarang geraknya kenapa nggak di-highlight juga? Terus juga berat badan yang tinggi kenapa nggak di-highlight? Kalori yang tinggi juga kenapa nggak di-highlight? Tapi kenapa di media-media ya, bahkan kalau teman-teman lihat di Indonesia ya, masuk ke Metro TV nih, teman-teman sering banget mention gua di Instagram, bahkan nge-DM gua ya, mengenai berita ya, sampai dibacain juga nih. Sampai disiarin nih di Metro. Kita langsung nonton aja bareng-bareng. Sekalian kita langsung bahas aja apa sih sebenarnya yang dibilang di Metro TV yang katanya daging merah tuh bikin diabetes tipe 2. Kita langsung tonton bareng-bareng. Ini kayak mengaitkan kalau berbicara masalah daging merah, mikirnya adalah kolesterol tinggi sama tensi yang tinggi. Benar. Kalau bicara diabetes, mikirnya adalah gula atau manis-manis. Padahal studi dari Harvard yang baru selesai nih tahun 2023 kemarin di Oktober sudah dipublikasikan yang melibatkan lebih dari 200.000 pria maupun wanita di atas usia 40 tahun menyatakan bahwa konsumsi daging merah sedikit aja, sedikit ini berarti cuma 100 gram loh, sedikit aja 1 kali per minggu itu dapat meningkatkan resiko diabetes hingga 62%. Jadi bisa kita nggak boleh makan daging merah. Nah, ini ada tips and triknya. Makan daging merah boleh, tetapi porsinya disetengahin, diganti dengan protein kacang-kacangan atau ditambahkan. Karena ternyata daging merah itu mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh yang tinggi ini dapat menurunkan produksi hormon insulin yang dilakukan oleh organ pankreas di dalam tubuh kita. Itu pertama.
Lalu yang kedua, lemak jenuh yang tinggi ini dapat menurunkan sensitivitas insulin pada tubuh kita. Yang artinya tubuh kita kebal terhadap produksi insulin dari tubuh sendiri. Akhirnya gula darah meningkat di dalam pembuluh darah. Nih kita langsung baca juga nih komen-komennya nih dari Instagram Reels-nya nih ya kan. Pesanan WHO ini mah, dulu lemak yang dikambing hitamkan, biar gula mulus beredar. Banyak lagi-lagi ya. Ini bener nih, ini pesanan WHO nih. Ini ada komen juga nih dari Firman nih. Dokter juga nih kayaknya kan. Ada meta-analisis studi yang menyatakan bahwa konsumsi red meat tidak berimpact terhadap resiko tipe 2 diabetes. Ya itu studi yang tingkat pembuktiannya paling tinggi, meta-analisis. Jadi gitu ya, jadi komen-komennya pun juga isinya nggak percaya. Karena ya nggak usah studi lah. Akal sehat aja daging merah nggak naikin gula darah, lu gimana diabetes? Dari mana gulanya gitu loh. Gini ya Pak ya, gue mau bahas yang pertama dulu. Yang paling gue keselin, lemak jenuh terutama, itu nggak naikin gula darah sama sekali Pak ya. Yang naikin gula darah dan insulin adalah karbohidrat dan gula itu Pak. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi kalau misalnya bilang lemak jenuh itu harus dikurangin supaya kita nggak resistensi insulin, supaya sel kita nggak kebal sama insulin, itu bener-bener nggak tepat, kurang tepat. Karena yang harus kita kurangin adalah justru protein kacang-kacangan itu. Karena di protein kacang-kacangan itu tinggi karbohidratnya. Itu naikin gula darah dan naikin insulinnya jauh lebih tinggi dibandingin kita misalnya makan daging merah sama lemak jenuhnya. Oke, itu yang pertama. Terus buat yang kedua, kenapa dia nyaranin protein kacang-kacangan? Karena asal teman-teman tahu ya, gue sih tahu siapa sih leading researchernya atau peneliti utamanya di balik dari studi terbaru dari Harvard ini. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya di layar, itu adalah penelitinya namanya Dr. Walter Willett. Jadi dia itu adalah seorang vegetarian. Oke, jadi dia mau nge-push agenda vegetarian. Makanya apa? Makanya mereka nge-take out gulanya lah, nge-take out apa segala macam. Judulnya pun apa? Judulnya pun teman-teman bisa lihat di studinya ini ya. Judulnya adalah Red Meat Intake and Risk of Type 2 Diabetes in a Prospective Cohort Study of United States Females and Males. Jadi konsumsi daging merah itu ya, dan resiko terkenanya diabetes tipe 2 di studi mana? Di studi di US ini ya, laki-laki dan perempuan. Jadi memang yang di-highlight adalah daging merahnya, bukan yang lain. Oke, padahal yang lain itu lebih berpengaruh lagi. Yaitu dari mana? Yaitu dari konsumsi gulanya. Di sini nggak ada diketahui. Oke, yang di-highlight itu adalah konsumsi dagingnya. Ini kocak emang. Dan kalau teman-teman lihat tadi di data di awal, konsumsi daging yang paling banyak itu kalorinya tuh juga lebih banyak lagi. Itu datangnya dari mana kalorinya Pak? Sedangkan di sini dibilangnya ya, sama tadi di Metro TV itu dibilang konsumsi sedikit aja daging merahnya, 100 gram aja per minggu lagi ya. Gua aja ya 5 tahun karnivor itu makan daging merah setiap harinya 1 kilo sampai 1,5 kilo daging merah selama 5 tahun. Itu gula darah gua tuh normal terus. HbA1c gua tuh selalu di bawah normal, nggak pernah diabetes. Tapi di sini dibilang apa? Meningkatkan sebanyak 62%. Dari mana dia dapat angkanya? Dari teman-teman bisa lihat di sini ya, dari hasil studinya. Jadi ada yang namanya hazard ratio atau rasio bahayanya itu meningkat sebanyak 1,62 tuh ya. Jadi 1,62 tuh maksudnya 62% tuh kenaikan dari resiko kena diabetes tipe 2. Kalau misalnya kita tuh total red meat itu banyak ya, konsumsi total red meat. Total red meat itu maksudnya dari daging merah yang diproses sama yang nggak diproses. Itu 100 gram Pak per minggu. Gua setiap hari itu 1 kilo 1000 gram ya per hari. Kaliin 7 tuh 7000 gram tuh gua per minggu. Harusnya kalau berdasarkan definisi dia itu gua udah 600%, itu gua udah kena diabetes 600% rate-nya. Gua udah mati dari dulu. Tapi sekarang gua apa? Gua bisa bantuin teman-teman yang lain yang punya gula darah tinggi, diabetes tipe 2, yang dari pre-diabetes atau diabetes itu jadi normal lagi. Ini lucu banget. Karena ketahuan Pak, dari penulis studinya aja gue udah tahu niatnya apa. Karena kan vegetarian dia Pak. Jadi gitu ya, jadi itu pembahasan mengenai video tadi, video dari Metro TV. Gue nggak menyalahkan ya, karena memang itu jadi headline ya, berita utama di Amerika 8 bulan yang lalu. Terus tiba-tiba biasa kalau Indonesia tuh telat semuanya, termasuk carnivore diet pun telat datangnya. Oke. Nah sekarang kita langsung bahas mengenai tadi kita udah bahas video tentang di Metro TV ya. Jadi teman-teman udah paham pendapat gue. Jadi justru daging merah tuh sama sekali nggak bakalan naikin resiko kita kena diabetes, tapi kita lihat dulu faktor lainnya. Seberapa banyak makan karbonya? Ada teman karbohidratnya nggak? Buahnya seberapa banyak? Yang manis-manis? Yang sebenarnya itu yang naikin gula darah. Nah sekarang kita bakalan bahas ya studi yang menurut gua memang ini cacat studinya. Kenapa cacat? Karena studi ini itu studi survei, bukan studi tadi ya randomized control trial. Kita ngambil orang random ya, sampel random, terus kita suruh lu makan daging selama beberapa bulan. Lu makannya dagingnya dikit aja selama beberapa bulan. Baru kita ambil hasil tuh. Nah itu bakalan tingkat pembuktiannya lebih akurat. Oke? Tapi kalau ini tadi cuman survei doang, dan lu lihat survei tadi isinya apa. Dan teman-teman asal teman-teman tahu ya, carnivore diet itu udah ada studinya, studi dari Harvard juga. Jadi di Harvard ini ada 2 peneliti Pak, ada peneliti yang pro carnivore, ada peneliti yang tadi vegetarian tadi. Jadi di dunia ini memang ada banyak pendapat. Oke, jadi kita harus sama-sama belajar juga. Kita dengerin aja pendapat-pendapat dari orang-orang bego.
yang bilang daging merah tuh bikin diabetes ya. Gak apa-apa, kita bahas aja sekarang. Nah, jadi buat sekedar info aja ya buat teman-teman ya. Ngebikin studi itu butuh duit yang banyak. Kalau di luar itu butuh ratusan ribu dolar. Dan pada saat Carnivore mau bikin studi, itu donasinya itu bener-bener, wah itu gila donasinya. Makanya bisa terjadi adanya studi di Harvard itu. Oke, itu sekedar info aja buat teman-teman. Di studi Harvard justru dikasih tahu ya tentang Carnivore diet ini. Walaupun memang dia survei juga. Jadi di studi Harvard tadi, yang bilang daging merah itu jelek, yang Carnivore juga survei juga. Jadi dia survei juga, tapi ya surveinya ke orang-orang karnivor. Jadi memang ini juga level pembuktiannya masih kurang kuat. Karena apa, Pak? Karena butuh duit yang banyak untuk bikin studi yang lebih tinggi lagi. Oke, randomized control trial misalnya kayak tadi. Butuh bayar orang tuh $10.000, $20.000. Buat apa? Orang-orang udah sehat, udah pakai akal sehatnya, udah nggak perlu studi. Tahu nggak sih? Paham nggak maksudnya? Mungkin nanti ya kalau misalnya gue udah jadi sultan ya, gue bikin studi di Indonesia. Kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut, tadi si scientist tadi, si Dr. Walter Willett itu, dia juga bilang nih, berdasarkan dia nih, si orang ini, kalau kita ganti daging merah dengan protein nabati, itu bakalan bisa menurunkan emisi gas katanya, dan memperbaiki lingkungan, ya, bantu perubahan iklim, ya, climate change katanya. Bapak, masalahnya yang jauh lebih merusak lingkungan itu bukan daging sapi. Daging sapi itu sebelum ada motor, sebelum ada mobil, sebelum ada industri, itu sapi udah hidup sama kita. Jadi makanan sehari-harinya kita nih Pak ya, pada saat kita berburu. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki lingkungan, mending kita stop tuh, ya, stop pakai listrik, stop pakai mobil, stop pakai motor, stop pakai pesawat, stop pakai jet pribadi. Oke, karena efeknya jauh lebih tinggi tingkat gas emisinya dibandingkan dengan kalau misalnya kita stop makan daging. Logikanya emang ngilang, Pak. Biasanya vegetarian nih karena kekurangan protein, kekurangan mikronutrisi, itu nggak main logikanya, Pak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Jadi studinya itu ada yang Q1, Q3 sama Q5. Jadi Q1 itu adalah orang-orang yang makan dagingnya sedikit banget, Q3 itu adalah yang sedang aja, Q5 adalah yang paling banyak makan dagingnya. Oke, kita bisa lihat total kalorinya itu yang paling banyak adalah dari Q5, dari orang-orang yang makan daging merah yang banyak, mau diproses ataupun yang alami. Dan itu aja makannya dagingnya sedikit. Tadi dibilangnya 100 graman lah segala macam. Berarti sisa kalorinya dari mana, Pak? Pasti dari karbo kebanyakan, sehingga diabetesnya naik, tingkat diabetesnya naik. Oke, tapi di sini nggak ada nih minuman-minuman manis, itu nggak dikasih tahu di dalam survei ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Terus yang kedua, physical activity, tingkat aktivitas hariannya untuk membakar kalori ekstra itu. Itu Q5 itu yang paling sedikit tuh. Dia yang paling jarang gerak dibandingkan dengan Q1, itu dia paling banyak gerak. Konsumsi alkohol juga. Teman-teman bisa lihat di layar. Q5 paling banyak. Alkohol itu racun, itu karsinogenik ya. Tingkat karsinogenik itu paling parah berdasarkan WHO. Itu gue pakai WHO nih. Biasanya gue nggak pernah pakai WHO. Tapi kali ini gue setuju sama WHO karena alkohol itu benar-benar racun ya. Dia itu benar-benar ngerusak liver kita. Ini mirip-mirip steroid lah ya. Terus ngerokok. Di Q5 ngerokoknya itu jauh lebih banyak orang-orangnya. Ya buat teman-teman yang masih ngerokok, terus masih punya tagihannya masih banyak. Anak harus sekolah, kita harus sehat, mau biar kerjanya produktif. Tapi masih ngerokok. Lu sadar diri, Pak ya. Apalagi lu misalnya protes, daging merah tuh bikin kanker segala macam, daging merah bikin apa segala macam, lu aja masih ngerokok. Ya jadi kita bisa lihat di studi di sini justru rokoknya masih banyak. Terus juga family history ya, sejarah keluarganya yang terkena diabetes itu Q5 paling tinggi ya, karena memang kalau sejarah keluarga selain genetik ya, yang diturunin adalah pola makannya, pola hidupnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itulah isi studinya, Pak. Kita bisa lihat dia makan daging merah, pola hidupnya nggak sehat, jauh lebih nggak sehat dibandingkan dengan yang sedikit makan daging merahnya. Nih bahkan ya, ini gue kasih tahu studi yang tingkat pembuktiannya paling tinggi ya, meta analysis. Ini buat para nerdy di luar sana ya. Tolong, mana buktinya, Bang? Mana studinya, Bang? Nih gue kasih tahu juga ya. Studi tingkat paling tinggi itu membuktikan bahwa daging merah itu nggak ada asosiasinya dengan diabetes. Kayak nggak ada asosiasinya. Berarti bukan penyebab, Pak. Jadi aman banget nih kita makan daging merah. Selama jangan ditambahin apa? Bumbu manis lu tambahin. Ya kan? Naik tuh gula darah lu. Karbo lu tambahin. Naik gula darah lu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau misalnya kita punya penyakit diabetes tipe 2 atau punya penyakit gula ibaratnya, yang kita wajib kurangin adalah karbohidrat, gula. Mau itu gula buah, gula madu, gula susu. Semua gula itu kita stop. Karena itu yang naikin gula darah. Daging merah itu nggak naikin gula darah. Itu diinget dulu. Termasuk lemak jenuhnya. Nggak menaikkan gula. Diabetes tipe 2 itu adalah penyakit kalau kita cek lab, itu gula darahnya tinggi. Oke, di darah itu ya, itu ngalir banyak banget gula. Nggak bisa dimasukin ke dalam sel. Karena apa? Karena insulin kita udah kebanyakan. Ya, kita udah produksi insulin udah kebanyakan. Tapi efeknya bukan karena kebanyakan insulin, tapi kebanyakan dari gula darah itu. Karena kita makan banyak gula, secara otomatis pankreas kita produksi insulin. Tapi kalau kita misalnya makan daging merah doang, kita bakalan nurunin tuh ya gula darah kita. Dan kita nggak akan lagi tuh ya ngalamin namanya prediabetes atau diabetes tipe 2. Kayak misalnya klien gue ini ya, beliau umurnya 68 dan beliau bisa selama 6 bulan turun kadar lemak dari 40% gini ke kadar lemak di bawah 20%, otot perutnya udah mulai kelihatan. Hasil labnya itu dari yang prediabetes, sebelumnya kena serangan jantung 2 kali. Itu sekarang trigliseridnya, lemak dalam darah itu menurun banget. HbA1c-nya normal, jauh di bawah normal karena nggak makan gula lagi, makannya daging merah tok sama lemaknya untuk sebagian
sebagai pengganti energi, garam juga sebagai mineral, sodium biar kita nggak pusing kelingan lemes, dan dia energinya bener-bener balik seperti zaman mahasiswa. Teman-teman bisa lihat langsung chartnya sendiri ya. Terus juga kita juga udah lihat tadi studi meta-analisis bahwa daging itu nggak ada asosiasinya dengan diabetes, sehingga itu bukan penyebab daging merah itu. Jadi buat teman-teman, apakah kita wajib stop atau mengurangi daging merah? Kita wajib untuk nambahin daging merah, makan sampai kenyang sebanyak mungkin. Oke, kerja keras supaya kita jadi sehat, kita bisa ngasih makan diri kita sendiri, jadi kita badannya bagus, kadar lemaknya tuh rendah 15% kayak gini. Gua sepanjang tahun selama 5 tahun gua karnivor, dan daging merah nutrisinya lengkap banget dari makronutrisi, mikronutrisi, vitamin-vitaminnya, dan juga mineral. Lebih lengkap dibandingkan sama tumbuh-tumbuhan atau nabati. Nabati itu dia nggak punya vitamin D3, dia nggak punya vitamin B12, dia nggak punya omega 3, dan dia nggak punya vitamin-vitamin lain. Kelengkapan proteinnya pun juga sedikit. Rasio nutrisi sama energinya itu juga kalah jauh. Kalau dari nabati itu ada karbohidrat sama lemaknya, proteinnya dikit. Kalau daging merah proteinnya tinggi banget, lemaknya juga ada cukup. Teman-teman bisa lihat di layar ya, daging merah itu kandungannya apa aja, itu lengkap banget. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua untuk turunin kadar lemak atau bahkan terbebas dari penyakit metabolik, terutama diabetes ini, karena diabetes ini adalah akar dari banyaknya penyakit ginjal ya, fungsi ginjal yang menurun, mata jadi katarak. Kalau misalnya memang genetik kita jelek, liver kita rusak, gampang rusak ya, karena sel-selnya tuh ya nggak mau dimasukin nutrisi itu, dia kebal selnya sama insulin. Terus banyak lagi lah pokoknya penyakit yang akarnya dari diabetes tipe 2 ini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanannya, gue pandu 24 jam selama durasi coaching ya. Kita bakalan meeting mingguan, gue bikinin menu makanan, bahan-bahan makanannya apa aja, program latihan harian di rumah ataupun di gym agar mempercepat progres penurunan lemak kita dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini, dan kita tidak akan dietnya itu yoyo, naik turun. Kita akan bertahan ideal terus sepanjang tahun. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. See you next video. Bye-bye.